Halo, halo, halo. Saya Anastasia Retno Pujastuti, edukator PRH Indonesia yang suka bercerita. Hari ini saya mau cerita dari ujungnya Indonesia, Aceh, Nanggro, Darussalam. Nah, ceritanya berkisah tentang keberanian 7 anak laki-laki. Nah, kayak gimana ceritanya ya? Begini teman-teman. Dulu hiduplah sebuah keluarga kecil yang mata pencahariannya dari menanam sayur. Nah, ternyata waktu itu dengan menanam sayur, bapak, ibu, dan 7 anak laki-lakinya mesti bekerja keras karena ladang sayurnya hanya sepetak kecil. Sedangkan mereka ada 7 tambah 2, ada 9 orang yang harus makan setiap hari. Pada suatu ketika terjadilah kemarau yang panjang sekali di Aceh. Akhirnya sayur-sayur mereka cepat layu dan tidak bisa dijual. Dan mereka juga tidak bisa makan sayur-sayurnya karena benar-benar cepat mengering. Bahkan tidak tumbuh sayurnya. Nah teman-teman, ibunya sudah menangis. Ayah, bagaimana ini kita tidak bisa dapat makan untuk anak kita, apalagi 7 orang. Lalu si ayah bilang, ibu, kita nggak bisa begini lama-lama. Kita serahkan anak kita pada alam semesta. Mari kita bawa anak kita ke hutan dan kita tinggalkan di sana. Ayah, kamu tega sekali, kata ibunya. Kita percaya bahwa alam akan melindungi mereka. Akhirnya benar. Waktu itu ibu dan ayah siap-siap mengumpulkan 7 anaknya. Dan mereka bilang, anak-anak, sekarang bantu ayah dan ibu mengumpulkan kayu bakar di hutan. Kita semua kerjasama ya. Baik ayah, kami siap. Wah, begitu kata anak-anaknya. Lalu mereka pergi ke hutan, semuanya mencari kayu bakar, mengambil kayu bakar. Dan setelah siang hari, hampir menjelang sore, sang ayah bilang gini, ibu, mari kita ambil air ke sungai. Anak-anak kalian tinggal di sini dulu ya. Ayah dan ibu akan mengambil air sungai untuk kita minum. Kalian tetap jaga nih kayu-kayu ini. Baik ayah, kata 7 anaknya. Semakin sore, matahari sudah tenggelam, semakin malam. Tidak kembali lagi ayah dan ibunya. Mereka yang kecil-kecil sudah mulai menangis, kakak, bagaimana ini? Kita di hutan gelap sekali. Ayah dan ibu tidak kembali ke sini menjemput kita. Kakaknya yang paling sulung bilang, adik-adik, ayo kita berani. Kita harus saling membantu. Lihat, itu ada pohon besar dengan lubang yang besar. Kita akan bisa masuk ke sana. Kita akan bermalam di sana. Akhirnya mereka ber7 masuk ke pohon yang besar sekali lubangnya. Dan mereka bersembunyi di dalam sana untuk tidur. Keesokan paginya, setelah mereka sudah agak segar, kakak yang sulung memanjat pohon. Dan dari sana dia dapat melihat, oh, di sana ada rumah besar sekali. Ada asap di atasnya, pasti sedang memasak. Ayo adik-adik, kita ke sana. Siapa tahu kita bisa mendapatkan makan. Lalu mereka turun dari pohon. Mereka datang ke tempat yang mereka lihat ada perumahannya. Dan benar di sana ada rumah besar sekali. Di tungkunya, di tempat tungkunya itu sedang keluar asap. Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu
oleh seorang pendidik bernama Andre Rose. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Tapi adik yang bungsu bilang, "Kakak, kenapa pintunya besar sekali? Jangan-jangan ini rumah raksasa." "Oh, rumah raksasa," kata adik-adik yang lain. "Aku takut, Kak, aku takut." "Adik-adik, ayo cepat. Kita mesti beranikan diri. Kita semua lapar. Kalau tidak kita bisa mati kelaparan. Tidak apa-apa, ayo kita masuk saja," kata kakaknya yang sulung, yang pemberani itu. Dan benar, ternyata waktu mereka sampai di pintu, terbukalah pintu, krak, dan sudah ada raksasa perempuan. "Hah? Kalian siapa bertuju di sini?" Anak-anak kecil-kecil ya. "Kalian tidak takut ya? Saya raksasa," kata wanita raksasa itu. "Mohon maaf, Ibunda. Kami manusia, kami tersesat. Tolonglah, kami lapar." "Aduh, kalau kalian ketahuan suamiku, kalian akan ditelan habis-habis. Ayo cepat naik ke loteng." Akhirnya mereka cepat-cepat disembunyikan di loteng. Dan anak-anak itu diberi makan oleh wanita raksasa itu. Baik sekali dia. Diberi makan. "Kalian makanlah, tapi jangan bergerak terlalu banyak dan jangan bicara kencang-kencang ya. Nanti suamiku tahu kalian akan dimakannya." Dan benar saja, waktu istrinya bilang demikian, bruk, 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 datanglah raksasa pria yang tak kalah besar, bahkan lebih besar dari raksasa perempuan tadi. "Hah? Aku mencium bau manusia. Ibu, kamu sudah menyimpan manusia ya untukku ya?" "Ah, Bapak, aku menyimpannya di loteng, tapi masih kecil-kecil. Kamu pasti tidak kenyang. Biarlah aku beri makan dulu, nanti kalau sudah besar boleh engkau makan." 7 anak itu langsung, aduh, kita mau dimakan. Tapi ternyata perempuan raksasa itu baik hati. Setelah suaminya pergi, percaya suaminya kalau sedang dipelihara manusia untuk dimakan, lalu cepat-cepat perempuan raksasa itu membawakan bekal dan tak lupa membawakan emas berlian. Wah, baik sekali. Mungkin karena perempuan itu tidak punya anak, sehingga dia kasihan dengan anak-anak itu yang tersesat. "Kalian cepat ya, pergi dari sini. Cepat sebelum suamiku kembali lagi," begitu kata perempuan raksasa itu. Akhirnya mereka membawa semua makanan yang diberikan oleh perempuan raksasa dan tak lupa membawa emas berliannya. Dan setibanya mereka di perbatasan hutan, mereka pergi ke negeri seberang yang isinya adalah negeri yang sangat subur dan makmur. Di sana mereka menjual emas permata yang diberikan oleh perempuan raksasa itu. Dan mereka siap membuat ladang sayuran. Mereka bertujuh masing-masing memiliki ladang sayuran karena cukup harta bendanya untuk membeli ladang itu. Mereka bekerja giat sekali. Hingga suatu hari si bungsu teringat oleh ayah ibunya. Lalu si bungsu mengajak kakak-kakaknya untuk rapat berdiskusi. "Kakak-kakak, ingatkah kita akan orang tua kita? Mereka pasti menderita. Kalau gitu, sekarang mari kita cari orang tua kita." Akhirnya mereka sepakat pergi ke negeri asal mereka, seingat mereka, dan mereka mencari, mengetuk satu-satu semua pintu rumah. Akhirnya ketemu 2 orang tuanya
sudah tua renta dan hidup sangat miskin. Kedua orang tua itu setelah melihat 7 anaknya menangis terseduh-seduh. "Maafkan anakku, kami telah menelantarkan kalian di hutan." "Tidak apa-apa ibu bapak," kata si sulung. "Karena kami tahu penderitaan kalian. Sekarang kami sudah sukses dengan ladang sayur mayur kami. Mari ikut kami ke negeri seberang." Nah, sejak saat itu mereka berkumpul kembali bersembilan, hidup di negeri seberang dengan 7 ladang sayur mayur yang subur. Apa makna cerita tadi buat saya? Kerja keras, ketulusan hati akan membuat kita menjadi orang yang berdaya juang. Bagaimana dengan kalian? Yuk cari dan rasakan apa maknanya buat kalian. Dan sampai lagi nanti kita ketemu di cerita yang lainnya. Bye.